kematian. Jadi bukan eksklusif Mesiasnya, tetapi inklusif, universal, terbuka untuk seluruh umat manusia. Dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62, gelar Mesias tersebut ditanyakan oleh Imam Agung, ya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus dengan terus terang membenarkan bahwa dirinya Mesias, bahkan mengaitkannya dengan gelarnya yang lain, yaitu anak manusia. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ya. Markus 14 ayat 62. Bapak-bapak yang terkasih, ya. Tradisi Yahudi meyakini bahwa Mesias yang akan datang haruslah berasal dari keturunan Daud. Nah itu, ya itu tradisi Yahudi. Namun Yesus Kristus lebih mulia daripada Daud. Ya jelas, karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Mesias. Dengan begitu, konsep mesianis sebagai anak Daud tidak cukup untuk mewakili gelar Kristus sebagai Yesus. Yesus sebagai Mesias dan Raja Israel menampakkan jati dirinya sebagai Raja justru lewat salib, kematian, dan kebangkitannya. Nah, jadi jelas, ya. Inilah, ya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, itu kan tertera, ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi mengapa kita menyembah salib? Ya, kita menyembah salib karena Yesus itu tersalib. Ya. Mengapa Yesus harus mati? Ya, Yesus harus mati adalah untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Dan mengapa dia harus bangkit? Sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Jadi bagi orang Kristiani, bapak-bapak yang terkasih, harus memahami itu. Ya. Mungkin akhir-akhir ini kita selalu mendengar, ya, hal-hal yang sifatnya mungkin bisa membuat diri kita, ya, iman kita, ya, tercemar. Kata tercemar itu adalah kita tidak mempercayai, ya, sesuatu yang berasal dari firman. Nah, kalau kita tidak mempercayai firman, ya bagaimana kita bisa mengimani Yesus? Karena Yesus adalah firman. Ya, baca Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu tinggal dan bersama-sama dengan Allah. Nah, kisah para rasul merefleksikan Yesus sebagai Kristus dalam 3 hal. Pertama, Kristus dipakai sebagai nama bagi Yesus. Kedua, nama tersebut dipakai sebagai gelar ketika pengarang bermaksud menegaskan secara eksplisit bahwa Yesus adalah pemenuhan harapan Israel bagi karya penebusan Allah. Ketiga, pengarang mau menegaskan bahwa penyaliban Kristus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, sehingga penyaliban tidak mengurangi kualitas Yesus sebagai Mesias, bahkan merupakan pemenuhan yang telah direncanakan oleh Bapa. Nah, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi kehendak Bapa. Jadi Yesus itu taat kepada kehendak Bapa. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita harus taat kepada kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Roh Kudus. Yang tidak taat kepada kehendak Bapa, ya, terhadap kehendak Yesus, terhadap kehendak Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, ya berarti kita berdosa. Nah, berdosa itu, ya, bukan lagi salah, hilap, ya itu, ya, di bawah dosa tingkatnya. Tetapi dosa itu membuat kita melawan kehendak Allah. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi ini harus dipahami, ya. Nah, di dalam tradisi gereja, ya, nama Kristus lama-kelamaan bukan lagi sebuah gelar, tetapi sudah menjadi nama diri melekat pada Yesus, menjadi Yesus Kristus atau Kristus Yesus, Allah yang menyelamatkan, ya, Sang Juru Selamat. Nah, bapak-bapak yang terkasih, itu dia tadi gelarnya, ya, gelar Yesus, anak manusia, lalu Mesias atau Kristus. Berikutnya, ini yang menjadi kontroversi bagi banyak orang yang tidak mengimani Yesus, ya, Yesus Tuhan. Nah ini, ya, sehingga banyak orang, ya, justru memberikan penghakiman yang bukan berdasarkan kitab suci, ya. Dan bahkan beberapa orang-orang yang dulu percaya Kristus lalu tidak percaya Kristus karena
Ya kan? Ada dalil yang mencoba menyesatkan iman. Padahal Yesus Tuhan itu adalah suatu gelar. Dan dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, Yesus disebut Tuhan karena kuasa ilahi yang diperolehnya setelah kebangkitan. Nah, itu dia. Jadi Yesus disebut Tuhan karena kuasa ilahi yang diperolehnya setelah kebangkitan. Jadi kuasa ilahinya itu diperoleh setelah kebangkitan. Gelar Tuhan bagi Yesus pada awalnya mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai gelar kehormatan dan sebagai gelar yang bernuansa ilahi setelah kebangkitannya. Pertama, gelar Tuhan bagi Yesus dalam beberapa teks Injil merupakan gelar kehormatan. Meskipun begitu, ketika masih berkarya di balik sapaan Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya juga sudah tersembunyi suatu pengakuan akan kuasa ilahi yang dimilikinya. Misalnya terdapat dalam Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Nah, itu sudah disampaikan sebelumnya. Demikian juga dalam Markus 11 ayat 3. Para murid dipesan untuk mengambil keledai dan mengatakan kepada siapapun yang bertanya kepada mereka, "Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini." Nah, itu juga sudah disampaikan sebelumnya. Nah, berikutnya Yesus dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 menyebut dirinya sebagai Kyrios atau Tuhan. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Nah, ini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan retret atau koleksi sekarang ya sering membasuh kaki. Ya mungkin dasar alkitabiahnya ini begitu. Berikutnya, gelar Tuhan bagi Yesus sudah disebut pada masa karya publiknya, namun memperoleh maknanya yang penuh bagi umat Kristiani setelah kebangkitannya. Yesus orang Nazaret itu menjadi Tuhan. Ya. Jadi Yesus orang Nazaret menjadi Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 terdapat ungkapan dari bahasa Aram, Maranatha. Ya. Jadi dalam 1 Korintus 16 22 terdapat ungkapan dari bahasa Aram, ya, Maranatha. Ya, atau bandingkan Wahyu 22 ayat 20 yang dipakai untuk Yesus sebagai Tuhan. Arti dari seruan itu bisa bermacam-macam. Ya, Maranatha itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, Tuhan datang. Ya, mungkin selama ini ada yang bertanya apa itu Maranatha. Yang kedua, Tuhan telah datang. Yang ketiga, Tuhan akan datang. Yang keempat, datanglah Tuhan. Jadi arti kata Maranatha itu yang pertama ya bisa jadi Tuhan datang. Yang kedua, Tuhan telah datang. Yang ketiga, Tuhan akan datang. Yang keempat, datanglah Tuhan. Jadi datanglah Tuhan, datanglah, itu Maranatha artinya. Ya, itu arti yang keempat. Mungkin banyak yang menyebut Maranatha, Maranatha, tapi tidak ngerti artinya. Nah, itu dari bahasa Aram. Ya. Bisa dimengerti Pak Atis ya? Nah, kok Pak Atis tidak dengar nih? Nah, habis makan cai kue itu biasanya enaknya minum kopi kan misalnya. Nah, begitu ya. Jadi arti kata Maranatha itu ya bisa bermacam-macam. Ya saya ulangi, Tuhan datang, Tuhan telah datang, Tuhan akan datang, atau datanglah Tuhan. Apakah frase ini digunakan sebagai seruan kepada Kristus di dalam doa? Frase yang berlatar belakang lingkungan Kristen Yahudi berbahasa Aram ini sudah digunakan sebelum dan selama masa kegiatan Paulus. Nah, jadi itu. Dengan demikian, gelar Kyrios atau Tuhan untuk Yesus kiranya sudah terjadi di kalangan jemaat Kristen Yahudi awal. Jadi ingat, dulu itu jemaat perdana itu atau jemaat jalan Tuhan itu ya disebut jemaat Kristen Yahudi awal. Ya. Dalam Roma 1 ayat 3 sampai 4 ada kesan bahwa Yesus menduduki peranan baru setelah mempunyai kekuasaan baru sebagai buah dari kebangkitannya. Nah, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 memaparkan misteri perendahan dan peninggian Yesus sebagai misteri dari doulos, ya. Doulos menjadi Kyrios. Nah, itu. Dari hamba menjadi Tuhan. Jadi hamba itu doulos menjadi Kyrios.
Ya, dari hamba menjadi Tuhan. Yohanes 20 ayat 18 memberi kesan serupa, di mana gelar Tuhan bagi Yesus menjadi pewartaan iman sesudah kebangkitannya. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa pengakuan iman akan Yesus adalah Tuhan merupakan refleksi dari pengalaman para murid akan kebangkitannya. Pengakuan iman akan Yesus sebagai Tuhan dari para murid erat dihubungkan dengan pengalaman akan kebangkitan Yesus dan Roh-Nya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, itu bisa kita baca di Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Luar biasa. Ya. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ini pengakuan yang luar biasa. Pengakuan dari Maria, ya, Magdalena, rasul para rasul. Ini adalah perempuan pertama yang menyaksikan Tuhan dalam kemuliaannya, ya. Atau manusia yang pertama menyaksikan kemuliaan Tuhan ini, ya, setelah Yesus bangkit. Kemudian Thomas. Jadi jangan disalah tafsirkan bahwa Thomas ini sebenarnya memberikan pernyataan iman yang luar biasa. Ya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, dalam Yohanes 20 ayat 28. Kemudian Yohanes 21 ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bayangkan, untuk, ya, memuji dan memuliakan Tuhan tuh orang pakai pakaian, ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, kalau datang ke gereja tidak pakai baju, itu, ya, sedangkan Petrus melihat Tuhan langsung mengenakan pakaiannya. Walaupun dia terjun ke danau, bayangkan, ya kan? Dalam kondisi seperti itu, ya, Petrus, ya, supaya layak dan pantas berjumpa dengan Tuhan, dia menggunakan baju yang layak dan pantas. Nah, ini luar biasa bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi pertumbuhan iman Petrus itu luar biasa. Dari pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, lalu, ya, setelah dia mendapat, ya kan, perutusan dari Yesus Kristus, ya, sebagai rasul yang memimpin para rasul, dia menjawab pernyataan ini. Ya, suatu tabisan, ya, yang disampaikan oleh Yesus, ya, kepada dirinya, kan begitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gelar Tuhan Kyrios sudah dipakai mulai dari masa karya publik Yesus. Injil Lukas, Kisah Rasul dan Yohanes menunjukkan kesan bahwa gelar Tuhan bagi Yesus adalah buah dari pengalaman atau kesaksian para murid akan kebangkitannya. Kendati begitu, baik Lukas maupun Yohanes tidak membatasi sebutan tersebut hanya setelah kebangkitannya. Ada kelangsungan di dalam gelar Yesus, mulai dari Yesus sejarah sampai ke Tuhan yang dibangkitkan. Ya, jadi ada kelangsungan di dalam gelar Yesus, mulai dari Yesus sejarah, Yesus historis, ya. Yang dimaksud Yesus sejarah ini adalah Yesus yang manusia. Dia tercatat sebagai manusia. Ingat, Yesus itu tercatat, ya. Nah, ketika bapak ibunya pergi ke Yerusalem untuk cacat jiwa, ya, lalu Bunda Maria kan melahirkan. Nah, itu sudah tercatat. Dan Yesus adalah benar-benar manusia. Yesus sejarah sampai ke Tuhan yang dibangkitkan. Penggunaan gelar Kyrios untuk Yesus dalam arti religius jelas dipakai untuk menyebut keilahian Yesus, khususnya di dunia non-Yahudi. Dengan pandangan terhadap Yesus dan Kyrios, terjadilah suatu refleksi baru atas paham monoteisme Yahudi. Nah, ada refleksi baru yang berkembang, ya. Allah yang tunggal itu kini terwahyukan juga di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Jadi Allah yang tunggal itu diwahyukan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, itulah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi pewahyuan tentang Allah itu ya di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus. Refleksi ini menjadi dasar dari iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus diyakini oleh jemaat Kristen Yahudi di Palestina sebagai buah dari iman akan Yesus. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dan para saksi mata dari hidup dan karya Yesus. Perumusan tentang monoteisme baru ini itu kelihatan pada pernyataan Paulus, ya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nah itu. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, jadi jelas. Pernyataan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada kita semua ini adalah suatu bentuk bagaimana untuk menjawab pertanyaan banyak orang tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya. Berikutnya di Efesius 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkadang dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, ini ada 3 ayat kalau kita mau tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 9, Efesius 4 ya, Efesus 4 ayat 3. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke gelar Yesus yang selanjutnya. Yesus Sang Firman atau Sang Sabda. Nah, ini gelar Yesus yang selanjutnya. Yesus diberi gelar Sang Firman atau Sang Sabda karena kesatuannya dengan Allah dan peranannya dalam penciptaan. Seperti dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu jelas. Ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini, ya. Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sebagai umat Kristiani ya tidak lagi perlu ragu tentang siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu, dan siapakah Roh Kudus itu. Nah, kita menjawab itu. Dasarnya ya kristologi Alkitabiah. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah menjelaskan itu. Nah, menurut tradisi Yahudi, sabda Allah atau dabar. Jadi dalam tradisi Yahudi itu, ya, sabda Allah itu dabar namanya. Bukan sekedar suara atau ucapan dari mulut Allah, tetapi juga suatu kekuatan, dinamika, dan daya kreatif yang dapat mengubah, mengakibatkan atau bahkan menciptakan sesuatu. Karena Firman itu adalah Allah, ya. Jadi syahadat para rasul itu kan, aku percayakan Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kita tegas menjawab, siapakah pencipta langit dan bumi ini? Allah. Ya. Allah menciptakan dunia dengan sabdanya. Dengan menyebut Yesus sebagai Firman atau sabda Allah, penginjil Yohanes mengimani Yesus sebagai pribadi ilahi yang sudah ada sebelum penciptaan. Ya, pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Selain itu, Yesus Sang Firman juga terlibat pada karya penciptaan dunia. Karena Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Jadi, Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya. Di dalam Perjanjian Lama, Allah bersabda lewat para bapa bangsa, para nabi dan tokoh-tokoh karismatis, firman Allah, ya. Jadi firman Allah
atau firman adalah sarana komunikasi dari Allah yang diwahyukan kepada umat manusia. Jadi apapun yang dikatakan Allah itu adalah firman Allah. Dan perkataan Allah itu adalah hidup. Ya. Nah, dalam firman kehendak Allah dinyatakan di dalam Yesus. Firman Allah bukan hanya disampaikan lewat orang-orang pilihan, tetapi telah menjelma menjadi daging manusia. Sabda sudah menjadi daging, atau sabda sudah menjadi manusia. Nah, makanya dalam doa malaikat itu, doa Angelus ya, jam 6, jam 12, jam 6, itu kan ada ya penggalan firman itu. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Bapak yang terkasih, ya jika ingin memahami Yesus, ya Yesus itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi kalau tidak ada kasih berarti ya tidak terjadi kehendak Allah itu. Contohnya perang misalnya. Perang itu apakah ada kasih? Oh, tidak ada. Berarti bukan ya kehendak Allah. Kehendak manusia yang terjadi atas perang itu. Karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu dunia dan tawaran dari iblis untuk menguasai orang dengan cara-cara kekerasan. Kita tahu iblis itu ingin menggunakan cara-cara kekerasan menguasai surga, memberontak terhadap Allah. Sepertiga ya makhluk cahaya itu akhirnya ya kan mereka harus diusir untuk tinggal ke surga lagi karena melawan kehendak Allah. Nah, begitu juga kalau kita melawan kehendak Allah berarti kita berdosa. Yang mudah memahami itu. Kalau di dalam diri kita tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada memaafkan, masih dendam, masih iri hati, masih dengki, ya, di situ kehendak manusia terjadi. Kehendak manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu, dunia, dan iblis. Dengan demikian, sabda Yesus adalah sabda Allah sendiri. Sabda yang membawa kebenaran dan hidup kekal. Ketika Yesus menawarkan pilihan kepada para murid untuk mengikuti Dia atau meninggalkannya, para murid menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal." Yohanes 6 ayat 68. Nah, ini sangat menguatkan kita. Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Jadi kalau kita ingin hidup kekal, kita harus mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena yang bisa mengantar kita ke hadapan Bapa di surga, di dalam kerajaan Allah, ya, itu hanyalah Yesus Kristus. Ya. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Ya kan? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Jalan kebinasaan terbuka lebar, tapi jalan untuk masuk ke dalam keselamatan itu pintunya sempit, hanya melalui Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan untuk sampai ke hadapan Bapa di surga adalah melalui Yesus Kristus. Nah, itu adalah keyakinan iman yang benar yang diwariskan kepada para murid dan kepada kita sampailah kita sekarang. Nah, makanya kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Jangan ada lagi umat Katolik, umat Kristiani atau umat Kristen yang lalu ya dimanfaatkan oleh situasi, dibodohkan oleh situasi. Ketika kita dibaptis, ya, kita kan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita ya mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, misalnya orang di luar Kristen, ya itu urusan dia. Tuhan itu satu. Ya, yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan, Allah. Ya. Allah semua umat manusia itu adalah satu. Tetapi kita tahu Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus, dialah Bapa kita di surga. Nah, maka Bapak-bapak yang terkasih, berbahagialah kita menjadi berkat karena kita bisa memberikan saluran berkat kita untuk memberikan ya firman dan sabda Tuhan itu menjadi alatnya untuk mewartakan. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih harus memahami itu. Ya. Di dalam tradisi Yahudi sudah dikenal ide tentang dabar sebagai firman Allah yang mempunyai daya pencipta. Selain itu, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai hikmat. Bahasa Ibrani hokmah. Jadi hikmat itu dalam bahasa Ibrani itu hokmah.
Dari Allah yang diutus sebagai wakil Allah untuk mengatur kehidupan manusia dan membawa mereka kepada kebijaksanaan yang sejati. Bandingkan kitab Amsal, ya. Di dalam filsafat Yunani dikenal adanya logos. Nah, dalam filsafat Yunani itu dikenal namanya logos, yaitu prinsip yang mengatur perubahan di dalam kehidupan di alam semesta. Jadi logos itu mengatur prinsip kehidupan di alam semesta. Nah, itu filsafat Yunani. Nah, aliran Stoa menyatakan bahwa logos adalah kehendak ilahi yang mengatur segalanya di dunia ini. Nah, itu aliran filsafat Stoa. Itu menyatakan bahwa logos adalah kehendak ilahi yang mengatur segala di dunia ini, mengontrol semuanya agar tidak terjadi chaos atau chaos.